Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di Trend Techno, program yang menampilkan ide dan informasi bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak, fun, dan optimal. Bersama saya, Ferry Junandar. Pemirsa, sebelum kita membahas topik kita kali ini, ada baiknya Anda simak dulu liputan terkini dari dunia informasi teknologi dan komunikasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Maraknya kampanye calon gubernur dan wakil gubernur membuat para pengembang game melahirkan game-game yang berikon calon gubernur dan wakilnya. Game Flash yang memiliki 50 level ini, di setiap levelnya menggambarkan karakter calon gubernur dan wakil gubernur lengkap dengan atribut khas mereka. Gameplaynya sendiri mirip dengan game Angry Birds dari Rovio. Jenis game ini game casual ya. Kita game casual online. Diaksesnya bisa melalui website kita di metric-design.com/game.swf atau bisa via Facebook. Targetnya sendiri ini sebenarnya kalau game itu segala umur ya. Gamenya gratis ya. Target kita mudah-mudahan bisa 1 juta yang mainkan. Ya harapannya anak-anak muda yang sebelumnya a priori gitu ya terhadap politik gitu kan, mudah-mudahan sekarang tergerak untuk bisa care juga gitu, nggak a priori. Sejak game ini dirilis, lebih dari 30.000 orang sudah memainkannya. PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN, perusahaan satelit swasta pertama, satu dari 4 operator satelit di Indonesia, meluncurkan sistem antena VSAT bergerak dengan teknologi auto pointing pertama buatan Indonesia, yakni PSN mVSAT. Teknologi auto pointing VSAT antena ini memungkinkan layanan VSAT yang biasanya bersifat fix atau dipasang menetap di suatu lokasi saja menjadi layanan yang bisa dibawa bergerak atau mobile dengan meletakkannya di atas kendaraan bergerak, jenis mobil atau bus. Solusi seperti ini biasanya harus menggunakan produk buatan luar negeri. Dengan berbekal pengalaman di bidang satelit yang cukup panjang, perusahaan ini mengembangkan sendiri produk yang mampu menjawab kebutuhan ini. PSN mVSAT telah dilengkapi dengan kemampuan single push button automatic satellite acquisition yang memungkinkan pengguna cukup hanya menekan 1 tombol untuk mengoperasikan perangkat ini. mVSAT akan secara otomatis mencari arah satelit yang sesuai berdasarkan lokasinya saat itu dan koneksi online dapat segera terwujud. PSN meluncurkan produk ini karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang cukup tinggi dari beberapa institusi yang membutuhkan koneksi online menggunakan VSAT di tempat-tempat yang bergerak, jadi tidak menetap. Dan keunggulan dari produk ini adalah adanya tombol ajaib yang kita sebut single push button automatic pointing antenna, sehingga tidak perlu orang memiliki skill yang cukup tinggi untuk menggunakan produk ini. Produk ini bisa digunakan dalam berbagai bidang, seperti untuk koordinasi kebencanaan, dunia perbankan, maupun instansi pemerintah. Prototipenya diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2010 dalam acara pameran perbankan Upconnect. Dan kini sudah diadaptasi antara lain oleh bank-bank nasional dan lembaga pemerintah. Asus kembali memperkenalkan iCloud beserta serangkaian produk dengan inovasi terbarunya. Kali ini di pameran elektronik internasional di Berlin, Jerman. Asus iCloud mengkombinasikan Wi-Fi router 802.11 AC dengan layanan yang mudah digunakan untuk menciptakan penyimpanan cloud pribadi. Asus juga menghadirkan monitor MX series, desktop gaming, B1 projector LED portable, dan external DVD writer. Kesemuanya menawarkan teknologi terdepan untuk semakin melengkapi gaya hidup pengguna digital. Perusahaan ponsel cerdas asal Finlandia, Nokia, akhirnya merilis seri handphone terbaru mereka dengan sistem operasi Microsoft terbaru, Windows Phone 8. Nokia Lumia 820 dan 920 diperkenalkan oleh Joe Harlow, Eksekutif Vice President Nokia, pada acara khusus di New York 5 September lalu. Lumia 920 memiliki fitur charging nirkabel dan kamera PureView yang mampu merekam video dan foto dengan kualitas jauh lebih baik. Seri Lumia terbaru ini juga memiliki fitur khusus Nokia yang diklaim membedakannya dari ponsel Windows Phone 8 lainnya. Teknologi lensa terapung yang dimiliki Lumia saat ini dapat menangkap gambar dengan cahaya 10 kali lebih banyak dibanding ponsel lainnya.
Pemirsa, masih bersama kami di Trend Techno. Pemirsa, teknologi satelit komunikasi sudah tidak bisa dipungkiri lagi perannya dalam menyebarkan informasi ke daerah-daerah yang susah untuk dijangkau. Lalu seperti apa perkembangan terkini dari teknologi satelit komunikasi ini? Hal itu ditandai dengan hadirnya mobile satellite. Seperti apa? Ini dia liputannya khas Trend Techno untuk Anda. Teknologi satelit saat ini berkembang jauh lebih pesat dari sebelumnya, ditandai dengan beberapa teknologi terbaru, yang beberapa adalah mulai dari range frekuensinya, dari C-band, Ku-band, Ka-band, kemudian dari satelit yang biasa menjadi satelit yang disebutnya HTS, High Throughput Satellite, di mana Indonesia sendiri saat ini mempunyai kurang lebih 6 satelit lokal, ditambah yang geosinkronus, ditambah satu yang di LEO, low orbit. Satelit sendiri selalu komponennya kurang lebih terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah remote terminal, meliputi antena kecil yang biasanya disebutnya adalah VSAT, Very Small Aperture Terminal. Di situ meliputi antena dan modem satelit. Kemudian yang kedua, satelitnya sendiri. Di komponen satelit ada beberapa macam item. Kemudian yang terakhir adalah komponen terbesar adalah ground segment. Dia biasanya menggunakan antena yang besar, 9 meter, 10 meter. Kemudian ada backbone yang terhubung ke fiber optic atau ke internet. Jika kita ingin memasang terminal VSAT, terminal satelit, at least diperlukan keahlian khusus untuk pointing. Memang ada sertifikasinya sendiri. Sehingga kita dari suatu lokasi, kita harus menggunakan kompas dan inclino dan sebagainya untuk mengetahui satelit berada di posisi berapa. Kemudian kita gerakkan sendiri sampai tepat gitu. Dan kita harus mencari rata-rata atau kesetimbangan dari posisi antena. Diperlukan paling tidak 1-2 orang harus memasang pondasi, kemudian mengangkat besi, dudukan dan sebagainya. Kira-kira perlu paling tidak 2 jam lah untuk persiapannya. Kemudian dari situ lahir manual, jadi semi-matic, tapi dia menggunakan semacam joystick game bahwa dia bisa gerak ke kanan, gerak ke kiri, gerak ke atas, gerak ke bawah. Tapi ini pun memerlukan keahlian dan harus berkomunikasi dengan kantor pusat. Jadi dia harus mengabarkan bahwa saat ini saya naik, apakah crosspole-nya sudah tepat atau belum. Nah, kemudian dengan auto pointing itu, operator hanya tinggal menekan satu tombol, semua dihitung otomatis, bahkan interaksi dengan kantor pusat mengenai crosspole-nya kuat signal berapa dan sebagainya dilakukan di belakang layar. Jadi cukup satu melakukan semua fungsi di situ, apakah itu buat broadcasting, apakah itu buat bank, ataukah itu kebencanaan. Begitu sampai parkir, mencari posisi yang aman, kemudian dia tinggal pencet satu button, dia akan mencari semua, langsung terkonek dan jaringan jalan. Komponen utama yang tampak adalah dibagi dua besar, yaitu outdoor equipment dan indoor equipment. Yang outdoor umumnya berada di atas mobil. Dia meliputi satu adalah antenanya sendiri, kemudian mekaniknya yang terdiri dari 3 aksis motorized, kemudian sensor dengan motor driver. Kemudian di dalam mobil atau kita sebutnya indoor equipment, itu ada meliputi ACU, antenna control unit. Di dalamnya meliputi berbagai macam RF equipment. Kemudian yang kedua, modem satelit. Dari situ bisa keluar dari modem satelit apakah interface-nya apakah IP, sudah Ethernet, bisa terhubung langsung ke PC atau ke ATM ataupun ke yang lain. Kemudian yang kedua, ada yang keluar sudah BNC, biasanya itu terhubung bisa dari modem satelit ke kamera atau ke video encoder jika digunakan untuk broadcasting. Cara kerja dari auto pointing ini pada dasarnya adalah ketika mobil atau kendaraan sampai di suatu tempat, dia akan mengetahui posisi atau koordinat mobil, kemudian dia mengetahui posisi koordinat satelit. Nah, kemudian dia menghitung
berapa disk antena itu harus menghadap. Jadi ketika posisi dalam sumbu horizontal kita sebut azimut, dia akan mencari azimut kesesuai satelitnya. Kemudian sumbu naik turunnya adalah elevasi, dia akan mencari posisi elevasi. Dan karena di satelit menggunakan polarisasi tertentu, dia pun harus adjust polarisasinya. Nah, dalam konsep yang sebelumnya, rata-rata adalah polarisasi tidak digerakkan, sehingga bisa terjadi polarisasi. Artinya kesalahan pointing ke efek polarisasi. Itu yang biasanya dilakukan di manual sebelumnya. Karena hanya sedikit sekali pergerakannya, sensitivity-nya yang sangat tinggi. Itulah cara kerja dari auto pointing itu. MVSAT dia menjawab kebutuhan akan kemudahan perpindahan lokasi, jadi mobility. Jadi dari satu tempat ke tempat lain, karena sebelumnya yang metode fix adalah harus datang, harus ada orang instalasi. Nah, kalau ini meletakkan di atas mobil atau di atas bus, kemudian tinggal jalan dan langsung buka. Itulah kelebihan MVSAT. Yang kedua adalah dia bisa lengkap, mulai dari yang low data rate sampai yang high data rate, semua bisa. Itu yang makanya menjawab kebutuhan dari sisi accessibility dan throughput yang lebih baik. Sesuai semangat bangsa Indonesia saat ini, sebagian besar komponennya ini sudah buatan dalam negeri. Jadi kalau saya boleh bilang mungkin 80-90% sudah buatan lokal. Nah, karena buatan lokal ini, jadi tentu semuanya menjadi lebih ekonomis, itu satu. Yang kedua adalah supportnya pun lokal, sehingga kalau ada masalah, semua bisa ditangani cepat dari orang lokal. Kemudian adalah semuanya dibilangnya mungkin sekarang layanan satu atap lah. Jadi mulai dari layanan satelitnya, mulai dari terminalnya, perangkatnya, semuanya dalam satu atap. Jadi semuanya bisa kita handle sendiri di dalam negeri. Outputnya hampir sama. Harapan kita bersama sebagai warga negara Indonesia bahwa Indonesia menjadi lebih mandiri. Semua perangkat-perangkat yang tadinya masih sebagian besar kita impor, artinya kita bisa bangun. Kemudian dengan kita bangun, ada hal yang paling penting adalah kreativitas kita bertingkat. Ya pemirsa, kita akan masih membahas perkembangan dari teknologi mobile satellite. Tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana.